Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan setelah menunaikan sholat isya berjamaah, kembali bertemu dalam rangka membahas satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Untuk mengekalkan nikmat itu, maka tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kita berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat berangkaikan salam selalu mengalir tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan ini kelak pada hari kiamat kita termasuk hamba-hamba yang beruntung mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para tokoh masyarakat, alim ulama, para sesepuh, para guru-guru kami, cerdik pandai, adik-adik remaja, para pemuda, semua kita yang hadir di majelis ini insyaallah adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini akhirnya berjodoh juga ngopi dan nyoto. Nah, ini. Maka tidak terlalu malam, jam 9 mudah-mudahan nanti tolong saya diberi kode Ustadz. Nah, nanti ditolong panitia saya beri kode. Tapi nyotonya jadi kan? Takutnya ada salah teknis sih. Karena memanglah saya sudah kosongkan sejak dari rumah. Tangki ini sudah saya kosongkan. Insyaallah pada malam hari yang cukup cerah ini kita akan membahas satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Saya beri judul dengan 3 amalan yang menyelamatkan, 3 yang membinasakan. 3 amalan menyelamatkan, 3 membinasakan. Hadis ini terdapat dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Status hadisnya menurut Syekh Al-Albani adalah hasan. Sekali lagi, hadis yang akan kita bahas ini statusnya adalah hasan. Kemarin sudah saya katakan hadis itu ada sahih, ada hasan. Ini yang bisa diterima, sahih, hasan, diterima. Adapun yang 2 yang lain ada dhaif, ada maudhu'. Ini tidak diterima. Dhaif artinya lemah, maudhu' artinya palsu. Ya. Maka setidak-tidaknya hadis yang kita bahas ini adalah hasan. Maka ini bisa menjadi pijakan kita untuk beramal. Hadirin hadirat rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu an.
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Lagi-lagi ketemu dengan Abu Hurairah. Tiada rugi ya, betapa penting kita mengenal sosok Abu Hurairah. Maka ini saya ulang-ulang terus. Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang Yaman, bernama asli Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi. Ada riwayat mengatakan nama Abdurrahman ini Nabi sendiri yang memberikannya ketika dulu dia datang ke Makkah sebelum dia resmi bergabung dengan Nabi di Madinah. Kemudian Nabi mengganti namanya dengan Abdurrahman. Ad-Dausi merujuk kepada nama dia berasal dari Bani Daus, sebuah suku yang ada di Yaman. Dikatakan Abu Hurairah ini adalah seorang pemuda yang lahir pada tahun 21 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Abu Hurairah ini sudah berusia 21 tahun. Ya. Seorang kepala suku memeluk Islam, bersahadat di hadapan Nabi, lalu pulang ke negerinya, lalu mendakwahkan Islam. Lalu seorang pemuda bernama Abu Hurairah ini masuk Islam. Ya, ini sudah kita ceritakan. Lalu kemudian Abu Hurairah datang ke Madinah pada tahun 7 Hijrah, bertepatan dengan peristiwa perang Khaybar. Ketika Abu Hurairah sampai di Madinah pada waktu malam, ternyata Madinah dalam keadaan sepi, karena memanglah penduduk Madinah ini sedang berada di front Khaybar melawan orang-orang Yahudi. Maka dikatakan baru ba'da sholat subuh rombongan kaum muslimin pulang dari medan Khaybar, dan itulah pertama Abu Hurairah bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Abu Hurairah ini adalah seorang yang berkulit sawo matang, rambutnya keriting. Ya. Kemudian kalau senyum giginya, ininya ada carang giginya. Inilah sekiranya yang bisa diimajinasikan terkait dengan Abu Hurairah. Maka ketika Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijrah, maka praktis kebersamaan Abu Hurairah bersama Nabi Muhammad hanya bertahan tidak sampai 4 tahun. Berarti ketika Nabi meninggal dunia, usia Abu Hurairah 28 tahun ditambah 3 tahun, ditambah 4 tahun. Berarti berapa? 33 tahun. Sangat muda. Ya. Sisa umur inilah yang dia gunakan untuk khidmah dengan ilmu. Kalau selama kurang lebih 4 tahun dia tidak pernah meninggalkan Nabi, ya. Sekarang setelah Nabi meninggal dunia, dia pun tidak pernah meninggalkan Nabi dengan peran yang berbeda, yaitu menjadi guru. Dia sebarkan ilmu-ilmu. Dalam hal ini adalah hadis. Dikatakan dia mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 5.374 hadis. 5.374. 5 nanti ada angka 3 ditambah 4 sama dengan 7, maka 5.374. Ya. Merupakan sahabat yang paling banyak menerima hadis dari Nabi. Merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dia paling banyak menerima, otomatis dia pun memberi hadis. Maka dikatakan dia ini punya murid 800 orang dari kalangan sahabat
maupun dari kalangan tabi'in. Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi, adapun tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat tapi tidak bertemu Nabi. Sesama sahabat yang mengambil ilmu dari Abu Hurairah, di antaranya adalah para sahabat-sahabat yang junior, usia masih muda, macam Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ibnu Umar yang kita kenal, adalah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas yang kita kenal, itu juga mengambil ilmu dari Abu Hurairah. Meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah, sakit keras, kemudian disemayamkan di pekuburan Jannatul Baqi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Salah satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang membinasakan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Silakan agak maju sedikit. Ustadz, bolehkah hadis-hadis ini bila dia mengandung nasihat untuk kita, menjadi prinsip dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah iya. Apa yang diberikan oleh Nabi, itulah menjadi prinsip dalam hidup kita. Apalagi hal-hal tersebut sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan kita. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kamu wahai umatku 2 perkara. Waktu itu Nabi mengatakan itu di hadapan sahabat. Aku tinggalkan 2 urusan, 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian pegang erat 2 perkara ini, lan tadillu abada, selama-lamanya tidak pernah akan tersesatkan. Apa itu? Kitab Allah, itulah kitabullah Al-Quranul Karim. Was sunnati, dan perjalananku atau sunnah-sunnahku. Maka sunnah ini terdiri dari yang kita kenal dengan sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah, yaitu semua yang dikatakan oleh Nabi, itulah hadis-hadis yang sampai kepada kita. Ada juga sunnah fi'aliyah, semua yang pernah dikerjakan oleh Nabi selama kehidupan dia, selama 23 tahun. Ada juga yang disebut dengan sunnah takririyah, Nabi tak bicara, Nabi tak berbuat, tapi di sini Nabi seolah-olah memberi persetujuan. Ada ulama yang menambahkan khalqiyah am khuluqiyah, baik itu bersifat akhlak maupun yang bersifat penampilan fisik. Bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi berdandan, bagaimana Nabi berjalan, ya, bagaimana Nabi dalam kehidupan yang lebih detail. Maka ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dalam hari-hari ini orang beragama pun banyak yang kehilangan daripada pegangan. Maka perlulah kita mengingat kembali satu di antara sekian banyak prinsip-prinsip hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, belum ya? Radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, melaporkan, Abu Hurairah melaporkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasun munjiat, 3 yang menyelamatkan.
3 yang akan memberi kesuksesan. Najayanju. Maka ada doa wan najata minan nar. Selamat dari neraka. 3 hal yang menyelamatkan. Wa thalathun muhlikat. Dan 3 yang muhlikat, halaka, hancur, membinasakan, merusak. Maka apa yang disampaikan Nabi ini, 3 ini nanti akan berhadap-hadapan. 3 menyelamatkan, 3 ini lawannya adalah justru membinasakan. Kita bahas yang pertama. Fa'ammal munjiat. Adapun yang menyelamatkan itu apa? Yang pertama, fataqwallah fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan sir, sunyi, wal alaniyah, dan dalam keadaan ramai. Kalau kemarin Abu Hurairah mendapatkan nasihat dari Nabi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, takun a'badan nas, engkau menjadi hamba yang paling menghamba kepada Allah. Nah sekarang cara takwa yang benar itu kapan? Waktunya adalah fisirri wal alaniyah, dalam keadaan sunyi, dalam keadaan ramai. Kenapa mesti dalam keadaan sunyi? Memanglah orang bisa sahaja bertakwa dalam keadaan ramai. Semua tentu menjaga diri. Kenapa? Karena ramai. Takut dinilai ini, takut dinilai itu, takut disebut bukan orang baik. Tapi dalam keadaan sunyi, inilah sebenar-benarnya tantangan takwa. Takwa bermakna takut kepada Allah untuk bermaksiat. Maka tantangannya adalah bukan dalam keramaian. Tantangan takwa itu adalah dalam keadaan sunyi, sepi. Pernahkah kita merasakan atau pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, ya, betapa takwanya kita, betapa mantapnya kita, betapa solehnya kita dalam keadaan ramai. Kalau lagi ngaji, Masya Allah, ya kan? Pakaiannya rapi, tutur katanya baik, makannya diatur, pokoknya top banget deh. Tapi justru betapa jahatnya kita, betapa binalnya kita dalam keadaan sendiri. Pernah nggak kita merasakan seperti itu? Aku bertanya dalam diri sendiri. Maka ini adalah Nabi mengatakan, fataqwallah fis sirri wal alaniyah. Banyak orang bisa bertakwa, banyak orang bisa takut kepada Allah, banyak orang bisa mengerem dirinya dalam keadaan ramai, tapi banyak orang yang tidak mampu mengendalikan diri dalam kesendirian. Takwa yang sebenar-benarnya takwa adalah dalam keadaan sendirian. Ketika ada CCTV, orang tak berani macam-macam. Tapi ketika ada CCTV, orang tak berani macam-macam. Hati-hati, area ini dipenuhi dengan CCTV. Hati-hati, masjid ini dipenuhi dengan CCTV. Enggak berani tiduran di masjid, ya kan?
Inilah memang, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Inilah. Maka dikatakan, kalaulah seseorang itu sukses, maka kesuksesan itu apabila seseorang itu bisa mawas diri. Kalau adalah disiplin, maka disiplin itu bukan karena orang lain, bukan karena makhluk, tapi disiplin itu karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah haitsu ma kunt, dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Takwa itu bukan hanya dalam jamaah pengajian, bukan hanya dalam momen pengajian, momen beramai-ramai orang berkumpul, lalu kemudian dalam keadaan sendiri kita jauh dari keramaian, kita jauh dari orang-orang saleh. Betapa jelek, betapa buruknya akhlak kita. Maka ini ya, yang menyelamatkan adalah ketika orang bertakwa dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Memangnya apa jaminan takwa itu? Banyak ayat menyebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Surat At-Talaq. Siapa yang takut kepada Allah? Siapa yang takut kepada Allah? Allah akan bukakan semua jalan keluar daripada kesulitan hidupnya. Di ujung ayat mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Ini jaminan. Karena memang takwa ini adalah level yang sangat tinggi, menyangkut kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya. Maka jaminannya, Masya Allah, kalau selama ini orang khawatir dengan rezekinya, Allah mengatakan tugasmu hanya satu, takut kepada aku, jangan pernah berbuat maksiat, aku akan jamin rezekimu. Ayat yang lain mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Semua urusannya mudah. Semua manusia tiada yang tidak ingin kalau urusannya itu dipermudah. Semua pengen dimudahkan. Dan semua urusan kita dalam kehidupan ini mesti ada saja yang sulit. Maka Allah akan mudahkan segala kesulitan-kesulitan kita. Asal apa? Kata kuncinya adalah takwa kepada Allah. Ada ayat lain, belum cukup sampai itu. Disebutkan, ya, yuslih lakum a'malakum. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan perbaiki amalnya. Tuh, Bapak Ibu, kita semua ini yang terlanjur berkomitmen ini dalam jalan dakwah ini, dalam jalan thalabul ilmi, ya, yang penting mental kita setting adalah takut kepada Allah. Maka Allah dengan sendirinya akan memperbaiki amal kita. Makanya jangan takut salah. Selama kita bertakwa kepada Allah, Allah sendiri akan yuslih lakum amalakum. Allah akan perbaiki amal kita. Allah akan perbaiki aktivitas kita. Boleh jadi yang berusaha itu kita, tapi Allah yang memperbaiki amal-amal aktivitas keluarga kita. Ustadz, saya udah belajar ngaji, udah mulai ngaji, tapi nyun sewu suami saya belum mau ngaji. Insya Allah Allah akan perbaiki juga suami kita, anak-anak kita, boleh jadi orang tua kita. Di ayat berikutnya, di terusannya, yaghfir lakum dzunubakum, bukan hanya diperbaiki amalnya, aktivitasnya, tapi apa? Kalau ada kesalahan, Allah akan ampuni dosa-dosanya.
yaghfir lakum dzunubakum. Dan ketika taat disebutkan faqad faza fauzan azima, sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang paling besar. Kapan itu? Di akhirat. Inilah takwa. Yang pertama, satu yang akan menyelamatkan, yaitu takwa kepada Allah dalam keadaan sunyi dan dalam keadaan ramai. Yang kedua, wal qaulu bil haqqi fir ridha was sukh, berkata benar atau adil dalam suka maupun benci, berkata objektif, benar, adil dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan benci. Memanglah kita ini bisa mengatakan benar kepada sesuatu yang memang kita sukai, tapi berat mengatakan itu ketika sesuatu itu tidak cocok dengan selera kita. Ini yang berat. Maka jadilah manusia yang menjadikan kebenaran adalah sebagai panglima, sebagai orang tua. Maka kebenaran ini adalah menjadi sesuatu yang kita pegang dalam membina rumah tangga. Kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak-anak. Berikutnya apalagi dalam seorang guru pun demikian. Guru, ya, demikian juga dalam menilai, dalam memponis. Ini guru biasanya di sekolah ataupun guru dalam kehidupan tokoh masyarakat. Ya, boleh jadi yang kita hadapi ini adalah lawan politik, kan gitu. Ini kalau sudah levelnya pemimpin. Ya, boleh jadi yang dihadapi itu adalah lawan politik, tapi kita dituntut apa yang harus disampaikan itu adalah kebenaran. Maka sampaikanlah kebenaran walaupun itu tidak kita sukai. Maka dikatakan fisukh, dalam keadaan kita nggak suka. Maka dalam banyak riwayat dikatakan hakim yang adil itu satu di antara 7 yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun, pemimpin yang adil, atau seorang qadhi, seorang hakim yang adil ketika dia harus memutus perkara. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan lisannya mengatakan, andai anak perempuanku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan potong tangannya. Siapa yang tega, seorang ayah, ya, melihat anaknya sakit, ya, harus dipotong tangannya, tapi Nabi mengatakan ini demi komitmen kebenaran, aku sendiri akan memberi contoh. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu individu ini menjadi kunci kesuksesan, maka bagaimana kalau dalam sebuah komunitas masyarakat yang lebih luas, sebuah negara misalnya, ketika keadilan kebenaran itu ditegakkan, hukum tidak runcing ke bawah, tumpul ke atas. Runcing kepada lawan politik, tapi tumpul kepada kongsi politik. Ini yang kita saksikan hari ini. Betapa dalam banyak kesempatan kita melihat
bagaimana keadilan ini dikelola dengan sangat-sangat buruk, dikelola dengan cara-cara yang tidak profesional, dikelola dengan cara-cara tidak berpendidikan, dikelola dengan cara-cara yang tidak adil. Bagaimana mungkin orang yang hanya mencuri ayam itu sampai babak belur, bahkan dihakimi masa, dipenjara. Tapi koruptor yang maling triliunan rakyat bebas masuk ke luar negeri, bebas mengambil proyek, bebas investasi, dan tidak ada habis-habisnya berita itu di negeri kita. Maka apa yang kita rasakan? Maka jauh panggang daripada api kesejahteraan, kebahagiaan, kesuksesan. Tidak ada. Yang ada hanyalah kecurigaan demi kecurigaan. Inilah, kalau itu ditegakkan al-haqqu al-qawlu bil haqqi fir ridha was-sukh, maka akan mendatangkan keselamatan, kesuksesan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal qasdu fil ghina wal faqri. Al qasdu artinya hidup sederhana, bersikap sederhana. Apakah yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah mengelola kekayaan? Ya, jika dilanjutkan dalam konteksnya fil ghina wal faqri, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan kurang, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir, dalam keadaan berlebih atau dalam keadaan kurang. Jadi sederhana itu adalah satu sikap pilihan, bukan keterpaksaan. Sederhana itu menunjukkan bahwa seseorang telah dewasa dalam mengatur kehidupannya. Jika seorang hamba itu kaya, tetap hidup sederhana dalam rangka bersyukur kepada Allah. Hidupnya tidak sombong, dia tetap berbagi kepada sesama, peduli terhadap sesama. Itu kalau orang kaya. Memilih hidup sederhana ini dalam rangka apa? Agar dia tidak takabur, selalu ingat bahwa nikmat ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang kaya. Bagaimana dengan orang miskin? Dia tetap hidup sederhana. Untuk apa manfaatnya? Agar dia tetap senantiasa bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Dengan keterbatasannya, dia tetap mampu khusyuk beribadah. Dengan keterbatasannya, dia tetap berikhtiar. Dengan keterbatasannya, dia tidak meminta-minta. Dengan keterbatasannya, dia tetap qanaah. Dengan kekurangannya, dia takut kepada Allah, tidak berani mengambil harta haram. Artinya apa? Dia tetap bersyukur kepada Allah. Lalu di manakah posisi sederhana itu? Silakan diminum. Ya, pemanasan. Pemanasan. Silakan. Moga diminum, saya minum juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mumpung hangat, mumpung panas. Alhamdulillah. Seger, Masya Allah. Lanjut, ini penting nih. Ustadz, sederhana itu posisinya di mana? Sederhana itu di tengah-tengah antara posisi pelit, bakhil, medit, kokod monongen kata orang Sunda,
cap jahe, ya. Bakhil, pelit, ya. Untuk yang penting pun dia nggak mau keluar. Atau di kutub yang berbeda, boros, tabzir, boros, mubazir. Di tengah-tengah itulah yang disebut dengan sederhana. Orang yang mampu memiliki sikap sederhana berarti dia telah mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Apa? Antara keinginan dan kebutuhan. Ustadz, masalahnya standarnya mana keinginan, mana kebutuhan. Kebutuhan itu ada porsinya. Betul. Jadi ini membedakan nih, ini mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau kebutuhan itu ada porsinya. Pakai kopiah. Ini kebutuhan apa? Keinginan, kebutuhan. Ya. Ustadz, beli kopiah berapa? Ada 2 lah. Yang satu kopiah bulat untuk santai kalau di rumah, santai di pondok. Ada satu lagi kopiah hitam nasional, saya pakai kalau untuk ngaji, kalau untuk sholat berjamaah lebih baik. Ini kebutuhan. Tapi kalau saya beli kopiah 17, nah ini bukan lagi kebutuhan, ini udah keinginan. Semua merek kopiah dibeli. Setiap ngelihat orang kopiahnya warna ungu, belilah. Ini kan sudah keinginan. Kalau kebutuhan itu ada porsinya, ada batasnya. Kalau keinginan tidak ada batasnya. Yang namanya keinginan, ingin terus. Beli motor, ya. Ketika motor belum kebeli, masih masa-masanya nabung, berazam dalam hati, ya, ini motor aku beli karena kebutuhan. Ketika motor dibeli, muncul merek baru, NMAX, ya kan? Nah ini nih, segera deteksi, ini kebutuhan apa keinginan. Oh, Ustadz, di rumah ada 4 orang, 4-4-nya butuh motor. Nah, adalah alasan beli 1. Walaupun alasannya dibuat-buat. Ini kan? Orang, Masya Allah, berapa harga? 30 juta. Ya. Sampai rela minjam kredit. Bayarnya 60 bulan. Setiap bulannya 500. 60 bulan. Berarti hampir 6 tahun. Ya, rela dia. Hati-hati, ini jangan sampai terjebak. Hidup ini dalam mengelola kekayaan ini mesti dewasa kita. Mesti dewasa. Prioritas. Nah, inilah tetap hidup dalam kesederhanaan. Hidup sederhana ini akan membawa kita kepada keberhasilan, kepada kesuksesan. Mohon maaf, ini yang membedakan mental kaya dengan mental miskin. Mana entrepreneur yang bermental kaya dengan entrepreneur bermental miskin? Baru bisnis 1 bulan sudah kredit motor NMAX. Itu kan hawa nafsunya. Padahal targetnya adalah bagaimana bisnisnya berkembang dulu. Tapi kan kebutuhan, Ustadz. Ya kalau kebutuhan jangan ambil yang besar dulu, ambil yang ringan-ringan dulu lah. Motor Astrea second.
Kan begitu bagaimana orang merintis bisnis itu. Mulai meniti karir rumah tangga ini kan, ini kita kan pelan-pelan dulu. Masih kuliah, masih merintis bisnis, masih merintis rumah tangga. Jangan berpikir yang tinggi-tinggi, pelan-pelanlah. Ikuti alur kehidupan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Berapa banyak orang yang tersiksa hidupnya karena terus memenuhi keinginan. Itu baru kendaraan yang saya bahas. Belum pakaiannya, belum gaya hidup yang lainnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal qasdu fil ghina wal faqr. Inilah yang menyelamatkan. Adapun yang membinasakan berarti 3 berikutnya adalah lawan daripada 3 yang sebelumnya. Wa ammal muhlikat, adapun yang membinasakan adalah fasuhul muta', bakhil yang keterlaluan. Ini udah bakhil, kelewatan. Sudah bakhil, kelewatan. Ada orang berat untuk mengeluarkan harta demi untuk agama. Dia berat. Dan kebanyakan kita begitu. Ada orang bakhil untuk mengeluarkan harta, tenaga, pikiran untuk orang lain, untuk sosial. Itu kebanyakan dari kita. Tapi ada orang yang bakhil untuk mengeluarkan harta, pikiran, tenaga untuk keluarganya sendiri. Ini yang disebut bakhilnya luar biasa. Bukan orang lain, untuk istrinya pun bakhil luar biasa. Untuk anaknya, untuk pendidikan bakhilnya luar biasa. Dia lebih baik simpan tabungannya daripada anak sekolah tinggi. Biarlah anaknya tetap dalam kegelapan, dalam kebodohan. Lebih baik sawahnya tetap luas, kebunnya tetap menghasilkan. Takut dikeluarkan hartanya, takut tabungannya berkurang. Ini bahkan yang lebih parah lagi, ada orang bakhil untuk dirinya sendiri. Ada orang kaya, uangnya cukup, tapi nyun sewu, bajunya compang campe. Kenapa tidak memberi baju yang layak? Itu juga bagian daripada ibadah, menyenangkan orang yang melihatnya, bagian daripada sayang kepada badan, mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Kan ada tuh orang yang bakhil. Kenapa nggak beli obat mahal? La haula wala quwwata illa billah. Nggak apa-apa sakit begini juga daripada beli obat mahal. Harusnya kan orang normal itu uang bisa dicari, tapi anak sehat, uang bisa dicari, yang penting badan sembuh, karena kesehatan itu utama. Tapi ada orang yang penting utama adalah harta, lebih baik dirinya binasa. Itu bakhil luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan bakhil-bakhil ini banyak juga riwayat. Dulu ada di zaman Nabi, Hindun itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, anak Abu Sufyan zaujun syarih. Abu Sufyan itu adalah suami yang pelit sama istri.
Abu Sufyan tokoh Quraisy itu, Hindun itu setelah masuk Islam. Ini ibu-ibu nih ya, kan ada pertanyaan, Ustadz, boleh tidak kami nih ibu-ibu nih ngambil uang suami dari sakunya tanpa izin suami? Lagi pula suami saya ini pelit. Nah ya, kenapa pelit? Dia nggak ngerti kebutuhan rumah. Nah ini kata Nabi SAW, ambil sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi boleh ngambil tanpa izin. Itu untuk bapak-bapak. Sebelum diambil segera musyawarah. Ya, tapi tidak berarti setelah forum ini ibu-ibu semena-mena. Nah, ini namanya durhaka kepada suami. Artinya di sini istri dia punya hak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Istri ini kan adalah partner. Kalau di sebuah negeri namanya menteri keuangan. Kalau di rumah dia menteri keuangan, merangkap menteri pangan, menangkap sekretaris negara. Ya kan? Nah, maka yang di rumah kepala negara ini yang di rumah nih tahulah kebutuhan. Musyawarah sebulan untuk masalah kamar mandi. Bagaimana? Dari mulai sabun untuk mencuci pakaian, kebutuhan banyak. Odol berapa habis? Bagaimana sabunnya? Beli sampo-nya. Ya, mau mencuci, deterjennya. Nanti kalau nyetrika kaki spraynya, berapa pengeluaran sebulan? Dapurnya berapa untuk beli bumbu-bumbu, berapa untuk mengisi kulkas sayur mayur. Ini perlu dihitung. Berapa beli pulsa sebulan, berapa untuk jajan anak-anak. Nah, jajan ini wajib sekarang. Anak-anak tak berangkat kalau tak ada jajan. Berapa untuk beli makanan pokok, beli beras, beli minyak. Nah, ini kan pendidikan juga penting. Ya, mau sekolah lanjut, mau ngaji, perlu ongkos juga. Nah, ini kan. Maka kata Nabi SAW, ambil sesuai kebutuhanmu. Maka dalam hal ini janganlah menjadi orang yang bakhil keterlaluan. Yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan, hawa nafsu yang diikuti, dituruti. Maka ini kan lawannya yang tadi itu. Lawannya hidup sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Nah, ini lawannya adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Sekarang bab makan saja, ya kan? Makan apa? Maunya apa? Diturutin. Padahal perut sudah mau meledak, ya kan? Diturutin hawa nafsu. Mau pedasnya level Sidratul Muntaha, ya memang senangnya ibu-ibu makan yang pedas. Tapi kan kalau itu tuh tenggorokan batuk, lambungnya udah mau meledak tuh, ususnya usus buntu. Wah, belum kalau sudah diare. Hawa nafsunya yang diikuti. Maka inilah wahawan muttaba. Bagi para remaja, hawa nafsu dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Kalau itu adalah terkait dengan lawan jenis, bagaimana caranya? Caranya adalah sumbatlah hawa nafsu itu dengan banyak berpuasa. Hawa nafsu itu datang dari setan. Setan masuk ke dalam tubuh dengan apa? Dengan aliran darah.
darah itu ada di dalam tubuh kita dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum, dari apa yang kita konsumsi. Maka mulailah kendalikan makan minum kita dengan puasa. Ustadz, apakah puasa cukup? Belum. Sebelumnya sudah ghaddul basar, jaga pandangan, jangan semua dilihat, kan begitu. Kalau sudah dapat calonnya, jaga. Ini baru khitbah. Khitbah itu baru komitmen awal. Oh, sekarang mau masuk ke pernikahan, usahakan tetap terkendali. Ini mana kebutuhan, ini mana keinginan. Maunya kan resepsi ini yang wah, semua dijual, semua diada-adakan, semua diraih, bahkan sampai berhutang. Hajatnya 3 bulan lamanya. Setelah itu jatuh pingsan, miskin. Rumahnya pun digadaikan. Ini itu mencari apa sebenarnya? Oh, rupanya hanya gengsi saja yang dikejar. Hati-hati. Ustaz, apakah yang seperti ini juga ada dalam ibadah? Ada juga. Ada dalam ibadah yang berlebihan ibadah ini. Ada dalam Sahih Bukhari dikatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hiduplah kamu ya pertengahan, khairul umur awsatuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah pun jangan terlalu memaksakan diri. Kenapa? Karena khawatir kalau terlalu memaksakan diri, pada saatnya engkau akan jemu, engkau akan jenuh, lalu Anda justru berbalik arah, benci kepada ibadah yang sebenarnya Anda pada awalnya sangat bersemangat. Akibat apa? Akibat terlalu memaksa diri. Ya. Kan ceritanya di zaman Nabi itu sholat di Masjid Nabawi, ya, di belakang para sahabat ikut sholat. Padahal Nabi kalau sholat itu sepertiga malam, ya. Orang-orang di belakang itu sampai ngegeledak, ya, saking nggak bisa ngimbangi bagaimana sholatnya Nabi. Akhirnya apa? Masjid itu kan ada tiang-tiangnya, dipasang tali tiang ke tiang. Ketika sholat udah mau geledak, langsung nyender ke tali, tangannya nyet, seperti orang yang mau KO terus masih bisa pegangan kering. Nabi tahu peristiwa itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seperti itu, jangan terlalu memaksakan diri. Tahajud dari ba'dal isya full, enggak tidur sampai sholat subuh. Setelah itu apa? Kapok. 2 tahun enggak ketemu tahajud lagi. Ya kan? Puasanya langsung puasa Daud, saking semangatnya. Hari ini puasa buka, puasa buka. Setelah itu kapok, ya, enggak puasa lagi. Bahkan yang Ramadan pun, aduh aku kena emah. Baca Quran, wah khatamnya bukan lagi one day one juz, tapi one day one Quran. Sampai bibir doer, sampai enggak kemana-mana. Aku kuat enggak buka Facebook demi membaca Quran, saking semangatnya. Padahal kan bukalah sekali-kali. Tapi setelah itu tepar, enggak baca Quran 3 tahun. Kata Nabi, yang baik itu bukan seperti itu. Yang baik adalah
khairul amali adwamuha wa in qalla. Amal itu yang bagus itu yang continue, berkelanjutan, terus menerus, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kalau sholat nggak banyak-banyak rakaatnya tahajud, witir 3, tahajudnya 2 atau tahajudnya 4. Tapi berkelanjutan terus. Duha 2 rakaat tapi berkelanjutan. Baca Quran sehari setengah halaman tapi berkelanjutan. Ngaji nggak sering-sering, minimalnya ngopi malam Rabu tapi istiqomah. Jangan seminggu ngaji 17 kali. Tapi setelah itu malas, capek, 4 tahun libur. Kan itu. Yang wajib-wajib. Ini ada akhwat baru kenal Islam langsung drastis pakai cadar, hijabnya besar. Setelah itu balik lagi. Kenapa nggak pelan-pelan saja? Ilmui dulu, silakan hijab standar menutup aurat, lalu nanti ambil yang ideal. Kalau mau pakai cadar silakan pakai cadar. Kan begitu. Sedekah itu kan yang penting ikhlas, yang terbaik. Sekarang mampunya 5.000. Jangan terlalu memaksakan diri. Baru latihan udah 1 juta. Setelah itu nyakar-nyakar di rumah. Pelan-pelan aja. Ini kan baru latihan kurban. Cari kambing yang kecil dulu. Itu pun kan dengan nabung. Inilah. Jangan kita mengikuti hawa nafsu semangat. Ustadz, apa yang mendasari ini? Inilah tipu daya setan. Dalam kebaikan pun ternyata setan bermain. Ada perangkap-perangkap setan. Ibnu Al-Jauzi, Mas Ansar, Talbis Iblis itu Ibnu Al-Jauzi apa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Talbis Iblis, perangkap setan itu yang ngarang. Ya, Ibnu Al-Jauzi ya. Talbis Iblis, perangkap setan, dan ada bukunya. Sudah diterjemahkan. Bagus tuh, perangkap setan. Ternyata dalam ibadah-ibadah ini juga ada setan yang bermain. Di antaranya tadi tuh, bagaimana perangkap setan bagi orang yang berwudu. Wudu itu kan kalau pakai keran kita kumur-kumur kan, kemudian kita basuh wajah, ada sunnah, ada rukunnya ya, nanti dilipat gandakan 3 kali kan, wajah 3 kali. Nah sekarang wudunya di sungai, mumpung banyak air, membasuh wajah 50 kali, mumpung banyak air sampai nyebur. Kata Ibnu Al-Jauzi, ini salah satu perangkap setan. Hati-hati, ini namanya boros menggunakan air, walaupun itu air yang mengalir. Ini perangkap. Sama juga tadi itu, orang-orang yang terlalu bersemangat, hati-hati. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi ini adalah permainan setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hawan muttaba. Jangan mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Bangga ujub terhadap diri sendiri. Ijab, ajib. Ajib itu kan ajaib kan ya? Ajaib itu kan luar biasa. Heran kan kita? Ajaib membuat kita heran. Ajib, heran. Nah ada orang yang heran kepada diri sendiri. Ada orang yang bangga. Ijabul mar'i binafsihi. Ya, maka ngeri juga nih zaman sekarang ini, banyak sekali sarana-sarana yang kadang membuat kita jadi ujub. Betul ya?
sedekah saja, gara-gara difoto jadi ujub kita, ya kan? Gara-gara masuk koran jadi ujub kita, padahal niatnya baik. Berbagi ini niatnya untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Tapi memang pintarlah setan, hati kita nggak kuat mengendalikan, ujub lah. Nah gitu kan? Wajah kita ini tampil di medsos, oh apalagi ustaz, ya kan? Posternya di mana-mana, banyak yang nge-like, banyak yang komen, banyak yang subscribe, ya kan? Wah ini bahaya nih. Ini bisa bangga kepada diri sendiri. Maka kata Nabi SAW, ini yang muhlikat. Kalau orang sudah bangga, senang dengan diri sendiri, kesananya nanti senang dipuji, maka nanti ujung-ujungnya sombong. Akan muncul sombong. Sombong itu bagaimana? Sombong kan tidak merugikan orang lain. Siapa bilang? Sombong itu apa? Batrul haq, menentang kebenaran. Kalau yang pertama kan tadi, yang menyelamatkan itu adalah benar, adil kepada sesiapapun. Anda ridho, Anda tidak ridho, Anda tetap benar. Tapi kalau orang sudah bangga kepada diri sendiri, dia ucap pada dirinya, dia lalu sombong, lalu kemudian dia mulai mengotak-ngatik kebenaran. Sudah benar di hadapannya, tapi dia mencari-cari yang benar pun disalahkannya. Kenapa? Karena meremehkan orang lain. Maka dikatakan sombong itu apa? Al-kibru huwa batrul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Kalau individu berarti meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain, menjelek-jelekan orang lain, ya. Kalau ilmunya merasa dia paling banyak, kalau itu diukur adalah dia merasa diri paling benar, kalau adalah kelompok dia saja yang paling benar, yang lain salah, kan begitu. Maka inilah wa'jabul mar'i binafsihi, bangga kepada diri sendiri yang akan membinasakan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang membinasakan. Takwa kepada Allah dalam sepi maupun ramai, ini adalah yang menyelamatkan. Adapun yang membinasakan adalah nafsu yang diperturutkan. Lawan daripada takwa kepada Allah adalah nafsu yang diperturutkan. Lalu kemudian al-qaulu bil haqqi fir ridha was-suh, berkata adil, berkata benar dalam kondisi suka maupun benci. Maka lawannya adalah ujub terhadap diri sendiri. Itulah yang membuat orang menjadi tidak objektif. Adapun yang ketiga, yang menyelamatkan adalah bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Maka lawannya adalah sikap bakhil yang berlebihan, sikap bakhil yang kelewatan. Inilah yang akan membinasakan. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan jam 9:09. Jam 21:09. Ini sudah waktunya soto. The time for nyoto. Alhamdulillah. Baik. Apakah sudah siap di belakang? Sudah siap. Ini tidak perlu ada pertanyaan ya. Halo? Halo? Jelas ya? Cukup ya? Baik, karena kita sudah sama-sama lapar ya. Bagus juga itu kemarin ada yang membuat intisari dalam bentuk poster, lalu kemudian dikirim di grup ya, pendek-pendek saja. Bagus itu, jadi mengingatkan. Kemarin
nasihat untuk Abu Hurairah. Hari ini nasihat untuk kita melalui sahabat Abu Hurairah juga, insya Allah. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan negeri kita, kaum muslimin muslimat di belahan dunia dimanapun mereka berada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.